Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juan Alfonsen Silaro dari kelas 12 IPS 1. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang penyakit menular seksual. Apa sih itu penyakit menular seksual? Infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Apa sih penyebab penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual disebabkan oleh beberapa virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh seperti Troponema palladium atau sifilis, Neisseria gonorrhea atau gonore, Chlamydia trachomatis atau chlamydia, Human papillomavirus atau kutil kelamin, dan yang terakhir Human immunodeficiency virus atau HIV. Penularan penyakit seksual. Pada umumnya, gangguan pada organ intim ini menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh diri seseorang yang telah terinfeksi, seperti darah, cairan vagina, atau air mani. Penyakit ini juga dapat menyebar melalui kontak dengan kulit atau selaput lendir yang telah terinfeksi. Contohnya, luka di mulut. Paparan semua penyebab tersebut dapat terjadi saat melakukan hubungan intim melalui MIS-V, anal, hingga oral. Selain melalui hubungan intim, seseorang juga dapat terjangkit penyakit menular seksual saat berbagi jarum suntik yang umumnya digunakan para pengguna narkoba. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, yuk kita lihat jenis-jenis penyakit menular seksual. Nomor 1, sifilis. Sifilis adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema palladium. Penyakit ini mempunyai gejala seperti munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini pada umumnya akan bertahan sampai 1-5 bulan dengan tidak ada rasa sakit, tetapi mudah ditularkan. Segera tangani sifilis, karena jika tidak, infeksinya akan berlanjut ke tahap berikutnya yang mirip dengan gejala flu, kerontokan rambut, hingga pitak. Jika dibiarkan, maka sifilis bisa menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan bahkan terkena masalah pendengaran serta hilangnya nyawa seseorang. Yang kedua, gonore. Gonore merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Gonore biasanya dikenal dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan nanah saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Yang ketiga, chlamydia. Chlamydia adalah penyakit seksual menular yang paling umum terjadi. Gejalanya memang tidak akan terasa dan biasanya disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Namun, chlamydia tetap harus diwaspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Nomor 4, kutil kelamin. Kutil kelamin merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus human papillomavirus di sekitar alat kelamin. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. Nomor 5, HIV. HIV adalah virus human immunodeficiency yang tersebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV di awal penyebarannya tidak akan menunjukkan gejala, karena virus akan tidur
sementara waktu menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi AIDS yang sangat mematikan. Pergaulan yang menyebabkan penyakit. Siapa sih yang tidak tahu tentang pergaulan? Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antar seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam relatif lama, sehingga terjalin saling mempengaruhi satu sama lain. Pergaulan juga dapat membawa dampak positif dan negatif. Nah, berikut adalah dampak negatif dari pergaulan yang menyebabkan penyakit. Merokok. Merokok dalam suatu pergaulan bukan satu hal yang tabu lagi. Merokok dapat meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, masalah kesuburan, dan gangguan pada paru-paru, misalnya PPOK dan kanker paru-paru. Mengkonsumsi alkohol. Pecandu alkohol rentan mengalami komplikasi penyakit yang dapat berakibat fatal, seperti gangguan pencernaan, penurunan fungsi otak dan saraf, disfungsi seksual, kanker, serangan jantung, dan lain-lain. Menonton video pornografi. Video pornografi dapat merusak otak anak, tepatnya pada salah satu bagian otak depan yang disebut prefrontal cortex atau PFC. Hal ini disebabkan karena bagian PFC yang ada di otak anak belum matang dengan sempurna. Jika bagian otak ini rusak, maka dapat mengakibatkan konsentrasi menurun. Seks di luar nikah. Melakukan seks di luar nikah memiliki resiko tinggi terjadinya infeksi menular seksual, seperti gonore, klamidia, sifilis, kutil kelamin, bahkan HIV, AIDS. Kehamilan pada usia yang masih muda dapat menimbulkan berbagai gangguan, dari mulai kesehatan janin, kelahiran prematur, hingga psikologis ibu muda. Mengakses situs prostitusi. Dengan mengakses situs prostitusi dapat meningkatkan resiko tingginya terjadinya infeksi menular seksual yang terjadi dalam masyarakat. Solusi atau cara pencegahan penyakit seksual. Yang pertama adalah kenali pasangan seksual masing-masing. Yang kedua, lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Yang ketiga, tidak menggunakan nafza atau narkoba, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik. Yang keempat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Dan yang kelima, yang biasa dilakukan oleh kaum pria adalah sunat. Dengan dilakukan sunat, mengurangi resiko terkenanya penyakit menular seksual. Sekian dari saya, Juan Alfonso. Terima kasih.